Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Muslimah Daily yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dipungkiri jika Ramadan kali ini umat Islam masih berada dalam keterpurukan. Di Indonesia sendiri, umat Islam masih mengalami berbagai persoalan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hankam. Bahkan sampai-sampai mahasiswa menaikkan tagar Indonesia gelap sebagai bentuk keprihatinan. Pertanyaannya, mengapa ini terus berulang? Bukankah sudah 8 kali rejim terus berganti? Tapi bukannya malah membaik, malah menambah kezaliman. Berarti tidakkah cukup ini mengkonfirmasi bahwa perubahan kebijakan tanpa adanya perubahan sistem kapitalisme adalah perubahan yang semu? Benarkah Indonesia gelap? Di bidang politik, kekuasaan oligarki makin mencekram dan mempengaruhi rakyat kecil. Berbagai kebijakan nirempati terus dikeluarkan pemerintah. Bahkan yang parahnya lagi, program efisiensi anggaran di bidang pendidikan, kesehatan, riset, dan pertahanan. Mirisnya pemangkasan di berbagai bidang ini yang sebesar 300,69 triliun hanya dilakukan demi memenuhi ambisi penguasa untuk menyukseskan proyek makan bergizi gratis. Dan dana sisanya itu diinvestasikan untuk Danantara yang digadang-gadang di masa depan akan menjadi masalah baru untuk negeri ini. Betapa tidak, negara ini sangat banyak sekali cerita tentang koruptor dan korupsi. Kita dapat melihat dari yang lalu bagaimana PT Timah melakukan korupsi sebesar 300 triliun, PT Pertamina melakukan korupsi 1000 triliun, PT Antam melakukan 3,3 triliun. Di sisi lain di bidang ekonomi, kasus PHK besar-besaran yang menunjukkan ekonomi tengah kolaps akibat ketidakmampuan penguasa mengatasi dampak dari krisis global, juga kenaikan harga yang ugal-ugalan dan kian mencekik perekonomian masyarakat juga gagal diatasi oleh negara. Sementara itu, bencana alam juga terjadi di mana-mana akibat kebijakan dari pembangunan kapitalistik yang tidak ramah lingkungan. Hari ini saja kita dapat melihat dari kasus banjir yang ada di Jabodetabek. Padahal sebelumnya ada banjir bandang juga di Medan, di Aceh, di Bandar Lampung, dan di lain-lain tempat. Mirisnya bencana seperti ini terus terjadi tanpa ada upaya penyelesaian dan mitigasi yang maksimal karena dana kurang. Alhasil, semua masalah ini harus dihadapi oleh rakyat sendirian. Negara benar-benar absen dalam mengurusi rakyat. Wajar jika di tengah-tengah masyarakat muncul efek domino seperti maraknya kriminalitas di tengah masyarakat, sistem hukum dan keamanan yang melemah, munculnya berbagai problem kesehatan mental, hingga kehancuran moral generasi yang luput dari perhatian negara. Semua ini karena para pejabatnya lahir dari rahim kapitalisme yang berbiaya mahal dan rusak. Bagi mereka, kekuasaan tidak lebih dari meja perjudian. Sementara itu, urusan publik menjadi ladang baru yang digunakan untuk melegitimasi perampokan hak milik rakyat secara besar-besaran. Emang bisa terang? Ada beberapa yang perlu menjadi perhatian terkait viralnya hashtag Indonesia Gelap. Yang pertama, ini sebenarnya merupakan respon atas kegagalan negara dalam menyelesaikan problem masyarakat. Yang kedua, pemerintah harusnya introspeksi diri terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan selama ini. Apakah pro rakyat atau tidak? Bukan malah main playing victim, mengatakan tidak cinta tanah air atau endasmu. Kemudian yang ketiga, tentang pilihan sikap ketika rakyat dihadapkan kepada kezoliman penguasa. Apakah dia mengikuti kabur aja dulu di tengah banyaknya masalah di negeri ini, atau memilih berada di sini dan ikut berjuang secara jamaah untuk melakukan perubahan-perubahan yang sahih di tengah masyarakat.
Dengan melihat kondisi ini, jelaslah bahwa rakyat butuh bukan hanya perubahan kebijakan dan rejim, tetapi juga membutuhkan perubahan sistem dari kapitalisme yang terbukti telah gagal dan merusak menuju sistem Islam. Namun, perubahan ini tidak akan terwujud selama demokrasi masih menjadi spirit perjuangan. Indonesia gelap butuh khilafah, sang penjaga. Ketiadaan payung khilafah pasca keruntuhannya pada tanggal 3 Maret tahun 1924 jelas membawa dampak yang luar biasa di umat Islam. Umat Islam kehilangan takwa yang sebenarnya karena mereka tidak bisa terikat lagi dengan syariat Islam secara keseluruhan. Mereka bahkan mengambil undang-undang kufur buatan manusia. Jelas karena kedurhakaan inilah kehidupan umat Islam berubah menjadi serba kurang dan juga jauh dari kata berkah. Oleh karenanya, datangnya Ramadan semestinya menjadi momentum untuk mengembalikan kemuliaan umat Islam di dunia. Caranya adalah dengan mengukuhkan kembali ketakwaan melalui aktivitas ketaatan terhadap syariat Islam dalam seluruh bidang kehidupan. Bukan hanya secara individual, tetapi ketakwaan yang meliputi individu, keluarga, bangsa, bahkan negara. Caranya adalah dengan penegakan syariat Islam di bawah naungan khilafah. Tentu saja, mengembalikan kemuliaan umat melalui penegakan kembali khilafah pada era penuh fitnah ini membutuhkan keseriusan langkah dari umat yang sadar. Kita bekerja keras menepaki jalan perjuangan yang Rasulullah contohkan, karena jalan inilah yang dipastikan akan menuai keberhasilan. Kita pun dituntut menjaga spirit perjuangan di tengah gempuran kerusakan yang berlangsung secara sistematis dan seringkali membuat kita terposisi menjadi korban. Perjuangan mengembalikan khilafah harus dilakukan secara berjamaah yang terbukti konsisten memegang teguh ideologi Islam. Fikro dan thariqahnya tidak boleh tersusupi di luar dari Islam, termasuk konsep demokrasi yang sering dihubung-hubungkan dengan Islam. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Fisiqul Al-I'tiqad halaman 128 mengumpamakan din dan kekuasaan atau kepemimpinan sebagai saudara kembar. Ad-din itu asas dan penguasa itu penjaganya. Maka apa yang tidak ada asasnya, ia akan roboh. Dan apa yang tidak ada penjaganya, maka ia akan hilang. Apakah Islam bisa menjadi solusi untuk Indonesia? Sangat mungkin bisa. Jika Islam diterapkan secara penuh, maka keadilan sosial dan kesejahteraan akan bisa terwujud. Perubahan membutuhkan pemimpin yang berkomitmen pada nilai-nilai Islam, serta masyarakat yang siap menerapkan hukum Islam secara komprehensif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.